Pemirsa, Anda masih menyaksikan special event untukmu Jakarta. Kita saksikan tayangan berikut. Salah satu ancaman yang dihadapi Jakarta adalah turunnya permukaan tanah dan naiknya permukaan air laut. Kedua faktor ini dapat menyebabkan banjir rob. Sebagai antisipasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun tanggul pesisir dan telah menyusun master plan tanggul raksasa atau Giant Seawall. Proyek ini berfungsi ganda, melindungi pantai utara Jakarta sekaligus sebagai waduk penyedia air baku atau air bersih untuk menjamin kebutuhan suplai air baku dan air minum bagi Jakarta hingga 2080. Pembangunan Giant Seawall akan terintegrasi dengan pengembangan kota ke wilayah perairan di Jakarta Utara untuk mengembangkan Jakarta sebagai waterfront city bertaraf internasional. Kawasan Kota Baru Jakarta ini akan dihubungkan dengan jaringan jalan tol dan MRT. Sebagai pintu gerbang Jakarta, kawasan ini akan memiliki jembatan modern dengan clearance 100 meter dan bentang 1 kilometer, agar dapat dilalui kapal penumpang dan barang dari dan menuju Pelabuhan Internasional Tanjung Priok. Di bagian barat Giant Seawall, akan dibangun kawasan seluas 1.500 hektar sebagai pusat jasa nasional, regional, dan internasional. Di bagian timur, akan dikembangkan kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar sebagai pusat logistik nasional dan regional. Kawasan ini diberi nama Kawasan Ekonomi Khusus Ali Sadikin dan akan menjadi penggerak perekonomian dengan menyerap 400 hingga 500 ribu tenaga kerja. Giant Seawall dan Jakarta Waterfront City merupakan paradigma baru bagi perkembangan kota Jakarta. Sepertinya canggih sekali, sangat futuristik. Mungkin ada pertanyaan, itu nanti nelayan adanya di mana ya Bang? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mbak, mau nanya? Ya. Iya. Saya Ardina, Pak. Saya mahasiswa. Saya perwakilan anak muda yang peduli sama Jakarta. Saya mau nanya Pak, soalnya kan anak muda sekarang sering dengar nih, katanya Bapak bilang kalau banjir itu genangan air. Kalau menurut saya banjir itu bukan genangan air, tapi banjir Pak. Menurut Bapak bedanya apa? Apa bedanya banjir sama genangan? Iya. Oh iya. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya Iya, nih. Pak. Ya, terima kasih. Ini nanti tolong jawabannya juga dijelaskan kepada teman-temannya yang lain ya. Iya Pak. Jadi intinya dulu Jakarta itu seringkali dilanda banjir. Kalau sudah hujannya deras, baik di hulu, di pergunungan maupun di Jakarta sendiri, itu biasanya airnya betah di Jakarta. Ya. Jadi dia akan menggenangi Jakarta ini, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan pada saat banjir besar tahun 2007 yang terakhir, pada saat itu saya baru menjabat gubernur, itu di Kelapa Gading itu genangannya sampai 3-4 hari. Ya. Sekarang bersyukur kepada Tuhan dengan selesainya sarana prasarana yang kita buat, kejadian seperti itu tidak ada lagi di Jakarta. Ya mudah-mudahan untuk seterusnya. Tapi kita harus tetap waspada. Dan harus diikuti juga perubahan perilaku dari warga, terutama jangan buang sampah sembarangan. Ya. Akhirnya sungai-sungai saluran itu menjadi tempat sampah paling panjang di dunia. Ya. Dan ini juga yang membebani sarana prasarana pengendalian banjir kita. Kemudian, nah yang mengenai genangan, ya, itu kalau hujan, misalnya hujannya deras sekali, ya, kemudian di sini ini ada genangan air, tapi dalam waktu 2 jam, 3 jam dia hilang. Ya. Kalau curah hujannya tidak terlalu deras, ini tidak akan terjadi genangan. Tapi pada saat hujannya melebihi rata-rata, maka pasti akan ada genangan. Cuma genangan itu tidak akan terlalu menghambat karena dia dalam waktu 2 jam dia akan hilang ya melalui saluran-saluran yang sudah disiapkan. Nah ini perbedaannya. Tapi kalau yang banyak orang tidak mau memahami perbedaan itu, pokoknya ada air hujan aja gitu.
meskipun airnya di kolam sana banjir aja. Meskipun airnya di kolam sana pun dibilang banjir juga di kolam sana, tapi itu memang kolam ikan soalnya. Ya. Dulu memang orang sekarang kalau memahami paradigma banjir itu air yang mengalir dari gunung, dari hulu menuju ke laut lewat di Jakarta. Dan ini yang kita tanggulangi sekarang dengan sistem penanggulangan banjir yang ada, yang terdiri dari berbagai subsistem. Ada danaunya, ada waduknya, ada pompanya, ada saringannya, ada pintu airnya, ada saluran penghubungnya, dan lain sebagainya. Semua ini harus berfungsi dengan baik kalau kita ingin bebas banjir atau bisa mengendalikan banjir itu dengan baik. Tapi sekarang ada threat lain, ada ancaman lain yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya, yaitu peningkatan permukaan air laut yang dibarengi dengan menurunnya permukaan tanah di sepanjang pantai utara Jakarta. Nah, ini tentu akan memudahkan air laut itu masuk ke menggenangi kawasan-kawasan di pantai utara. Apalagi ada prediksi bahwa misalnya tahun 2025 itu akan ada rob besar. Rob itu adalah air bah besar yang dari laut akan berdampak sangat merugikan untuk pantai utara Jakarta. Bisa terjadi genangan sampai 2 meter lebih. Nah, sekarang masa kita tinggal diem aja nonton? Biar aja lah, itu urusan gubernur nanti tahun 2025. Yang jelas bukan Fauzi kan pada saat itu gubernurnya. Saya kira itu bukan perilaku yang bijak dan tepat. Seorang pimpinan harus bisa mengantisipasi apapun ya untuk masa depan Jakarta yang semakin baik, yang lebih baik. Jadi giant seawall itu adalah jawabannya. Ya. Persisnya seperti apa? Visualisasi tadi merupakan sebagian daripada apa yang bisa kita buat untuk menghindari Jakarta dari musibah besar tersebut. Baik. Saya minta tolong didoakan, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kita akan bisa mengamankan Jakarta untuk jangka waktu yang panjang ke depan. Baik. Iya. Bapak namanya siapa, Pak? Nama saya Rahmanto, Pak. Silakan Pak Rahmanto. Ini kayaknya pekerja ya? Iya, Pak. Saya warga Jakarta yang kebetulan bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Jadi saya biasa membuat rencana, kemudian mengevaluasi dan kemudian melihat eksekusinya seperti apa. Kalau melihat visi atau program-program Pak Fauzi Bowo selama ini, bahkan sejak tahun 2007, itu adalah ideal dan akan membawa Jakarta hanya ke arah yang lebih baik. Hanya pertanyaan saya, Pak, bagaimana Bapak menilai kinerja atau pencapaian dari Pemda Provinsi DKI terhadap misi dan misi yang pernah Bapak canangkan 5 tahun yang lalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Rahmanto. Pertanyaannya, ya. Ini baik. Memang kalau orang Jakarta kualitasnya seperti Mas Rahmanto itu intelektualitasnya tinggi, ya. Sepertinya lebih mudah kita memanage Jakarta ini. Dan mudah-mudahan juga lebih mudah mengundang partisipasi Anda untuk membuat Jakarta menjadi semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Saya ingin straight to the point. Setiap langkah yang kita lakukan itu ada, mohon maaf saya menggunakan istilah Inggris lagi nih, tolok ukurnya atau key performance indicator-nya, KPI-nya. Dan itu yang kita jadikan pegangan, apakah kita bisa mencapai 100% atau cuma 50%, atau katakanlah hanya barangkali cuma 20% dari target, goals, and objective yang kita set. Ya. Contoh yang barangkali paling konkret. Waktu saya mulai masa jabatan saya tahun 2007, pendapatan per kapita orang Jakarta itu baru 6.300 atau 400 dolar Amerika Serikat. Income per kapita in average. Sekarang pendapatan per kapita orang Jakarta itu sudah mendekati 11.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian karena orang bisnis, saya jelasin lagi dengan menggunakan kriteria dan tolak ukur bisnis. Ya. Anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta tadi sudah saya singgung, pada waktu saya mengawali masa jabatan saya baru 20 triliun. Sekarang tahun 2012 ini sudah 41,6 triliun. Next year, tahun depan kita akan masuk ke 44 triliun. Jadi 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Saya ingin bertanya, kalau perusahaan Anda punya turnover atau punya aset
2 kali lipat dalam waktu 5 tahun, itu perusahaan buruk apa baik? Luar biasa istilahnya. Ini yang ngomong para anggota HIPMI dan Kadin Jaya ini di depan. Ya. Jadi saya kira inilah beberapa angka-angka yang menunjukkan keberhasilan kita. Lebih jauh lagi, sekarang yang kaitannya dengan sosial. Indeks pembangunan manusia di Jakarta, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, itu 78 dari skala 100. Ya. Dan ini terus secara bertahap kita tingkatkan. Ini merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan warga. Nah kalau ibu sama bapak barangkali putra-putrinya masih sekolah di SMA, kemudian pulang membawa raport, angkanya 78 dari kemungkinan 100. Kira-kira anak yang seperti ini perlu dicaci maki apa enggak? Betul? Saya sih rela dimaki-maki nggak apa-apa. Ya. Tapi yang saya kira pantas adalah apresiasi bahwa we are not bad at all. Ya. Ranking kita di dunia internasional juga luar biasa. Tahun lalu Jakarta mendapatkan ranking 17 dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dari Brookings Institution di Washington. Bukan institusi yang ada yang sembarangan. Dan saya juga tidak kenal dengan institusi ini. Tapi ini institusi yang punya reputasi internasional, bukan asalan, bukan yang seperti kita daftarin gitu lewat internet, kemudian kita dapat penghargaan dari sana. Bukan begitu caranya. Ya. Ya. Kita unggul dalam 2 hal. Pertama, menambah income per kapita orang di Jakarta. Ya. Setiap tahun income per kapita Bu Nini tambah 5,5%. Barangkali nggak banyak buat Bu Nini, tapi buat orang lain luar biasa nilainya. Kemudian kita juga berhasil menambah lapangan kerja di Jakarta ini. 3,1%, itu 5,1% dan 3,3% untuk lapangan kerja setiap tahunnya, constantly. Ya. Ini mengakibatkan angka unemployment atau katakanlah pengangguran di Jakarta itu terus setiap tahun bisa kita turunkan. Meskipun saya belum puas karena masih ada di atas 10%, 10,8%. Kemiskinan juga begitu. Masih banyak orang miskin di Jakarta, betul nggak Bu? Ya. Saya juga paham, saya sering keliling, saya tahu. Tapi kalau kita hitung, yang miskin di Jakarta itu persentasinya paling rendah se-Indonesia. Dan yang lebih menggembirakan lagi, ibu bapak yang terhormat, Allah memberikan rahmat kepada kita. Bahwa jurang antara yang kaya dan yang miskin di Jakarta itu tidak semakin lebar. Kita bisa jaga sehingga itu tetap konstan ada pada 0,37. Baik. Ya kalau cerita begini sampai pagi kita bisa di sini. Sampai jam 9 saja Bang, jangan sampai pagi. Baik kalau begitu, pemirsa tetaplah bersama kami. Untukmu Jakarta segera kembali.